Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aliran Teologi Islam dan Hubungan Antara Teologi Islam, Filsafat, dan Tasawuf. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Raja Ramadhani, Anggi Ayu Giska, dan Sinyin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. 1. Konflik-konflik pada masa kekhalifahan. A. Konflik pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 623 Masehi, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, dan di usia beliau yang 63 tahun. Karena Rasulullah tidak pernah memilih pengganti beliau, maka terjadi kemelut di awal masa Khulafaul Ar-Rasyidin. Keesokan harinya diadakan pertemuan di Saqifah. Kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah dengan alasan merekalah yang menolong Nabi di saat-saat genting. Kaum Muhajirin menolak pencalonan Sa'ad dengan alasan pemimpin harus dipilih dari kaum Muhajirin, karena merekalah yang pertama kali merasakan getir pahitnya perjuangan Islam. Dalam perdebatan itu, maka Umar menunjuk Abu Bakar untuk menjadi pemimpin, karena Abu Bakar memimpin sholat semasa Nabi hidup, dan para muslimin pun menyetujui dan membaiat Abu Bakar. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar memimpin dengan konsisten seperti yang dipraktikkan Rasulullah. Setelah Abu Bakar meninggal, maka Umar menjadi pemimpin kedua yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Kepemimpinan Umar cukup stabil dan kemajuan kepemerintahan sangat pesat. Setelah meninggal, Utsman kemudian dipilih menjadi khalifah selanjutnya. Utsman terpilih melalui tim formatur yang dibentuk oleh Umar. Setelah Utsman terbunuh oleh kelompok pemberontak, kota Madinah pada saat itu dikuasai oleh suasana yang tidak menentu karena umat Islam pada masa itu sangat kehilangan kepemimpinannya. Kaum pemberontak memaksa penduduk Madinah untuk segera mencari pemimpin. Siapa yang bersedia diangkat menjadi khalifah, sehingga pada akhirnya Ali terpilih menjadi khalifah yang kemudian dibaiat oleh Al-Ashtar An-Nakhal yang kemudian diikuti oleh khalayak ramai. B. Konflik pada masa Ali. Pada pemerintahan Ali masih saja banyak dikuasai oleh pemberontak, dan kondisi pemerintahan Ali sendiri masih rentan. Akan tetapi pada saat itu pula para keluarga Umayyah menuntut segera diusut masalah pembunuhan Utsman. Hal ini menyebabkan Ali menghadapi posisi yang sulit. Melihat kondisi pemerintahan yang masih labil, akhirnya Ali memilih menunda pengusutan kasus tersebut dan mencurahkan perhatian pada pemerintahan yang baru. Kebijakan ini diambil karena Ali sadar bahwa mengusut pembunuhan Utsman merupakan pekerjaan yang tidak mudah, sebab pembunuhan tersebut melibatkan banyak orang dari Mesir, Arab, dan Irak yang terlibat secara langsung dengan peristiwa ini. Hal ini dapat menyebabkan keruntuhan kekhalifahan. Ali beranggapan bahwa tugas yang lebih dahulu harus dilakukan adalah memulihkan kembali situasi Madinah dan menertibkan kondisi pemerintahan. Menenteramkan para pemberontak yang menginginkan sikap nepotisme
pada masa Utsman segera dihapuskan, maka Ali segera mengambil kebijakan untuk mengganti gubernur yang diangkat oleh Utsman, diantaranya Abdullah bin Sa'ad Saqafi, Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Wasim bin Saqafi, Yala bin Muniyah, Abdullah bin Amin, dan Abu Musa Asy'ari. 2. Kemunculan aliran teologi. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya. Karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Ilmu ini tidak tumbuh secara langsung menjadi sempurna, melainkan keadaannya seperti keadaan ilmu-ilmu Islam yang lain. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam, mengajak untuk berpikir, melakukan penalaran, dan memperhatikan dengan indera. Dicerna dengan akal pikiran itu agar orang-orang melakukannya, khususnya dalam akidah-akidah keagamaan. A. Aliran Khawarij. Ukhuwah bin Udayyah yang dikenal sebagai aliran Khawarij berhadapan dengan kasus pembunuhan atau dosa besar yang menjadi polemik pada masa itu. Jika dikaji dengan metodologi berpikir, pendirian ini berpangkal pada keutuhan mutlak antara unsur-unsur iman yang terdiri atas dari pembenaran dalam hati dan dalam realisasinya dan dalam konkret. B. Aliran Murji'ah. Al-Hasan Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis kemudian dikenal dengan sebutan Murji'ah. C. Aliran Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah. Tokoh aliran ini adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Aliran ini pada dasarnya, aturan esensial berpikir ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah aliran pengakuan bahwa masing-masing memiliki berpikir dengan kodrat sendiri. Demikianlah perselisihan ini menjadi perselisihan setelah pada mulanya merupakan perselisihan politik dan menjadi pembahasan ilmu tauhid yang penting. Tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Seperti yang kita ketahui, tasawuf seringkali dibedakan dan dipisahkan dengan ilmu kalam dan filsafat dalam studi-studi pemikiran Islam. Seolah-olah ketiganya tidak memiliki hubungan dan relasi kesejarahan. Padahal pada mulanya tasawuf hampir tidak dapat dipisahkan dengan ilmu kalam dan filsafat karena ketiganya menyatu atau tumpang tindih. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Dalam tasawuf, hakikat kebenaran berupa tersingkapnya atau kasyaf, kebenaran sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makam. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran akal budi yang kemudian dirujuk kepada nas Al-Quran dan hadis. Tasawuf merupakan rumusan langsung dari perasaan seseorang yang mendambakan kehadirat ilahi, penyucian batin, dan ketenangan hati. Para sufi seringkali mengharapkan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia dan apa yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Tuhan, baik dengan pensucian jiwa dan latihan-latihan spiritual. Sedangkan ilmu kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan tentang akidah atau keyakinan. Sementara filsafat adalah rumusan teoritis terhadap wahyu tersebut, bagai manusia
mengenai keberadaan atau esensi sekaligus ekstensi manusia, Tuhan, dan proses penciptaan alam. Maka bisa dikatakan tasawuf tentunya mempunyai hubungan-hubungan yang terkait dengan ilmu keislaman lainnya, baik dari segi tujuan, segi konsep dan kontribusi ilmu tasawuf terhadap ilmu-ilmu tersebut, dan begitu sebaliknya sebagaimana kontribusi ilmu keislaman yang lain terhadap ilmu tasawuf. Hakikat tasawuf secara etimologi, ada beberapa istilah seputar sebutan tasawuf yang dapat diuraikan. Yang pertama ada al-suffah, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah dan karena kehilangan harta, berada dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Mereka tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku-bangku batu dengan memakai pelana sebagai bantal. Pelana disebut sufah. Bahasa Inggrisnya saddle cushion. Dan kata sofa dalam bahasa Eropa berasal dari kata sufah, sungguh pun, atau al-sufah, miskin. Mereka berhati baik dan mulia, sifat tidak mementingkan keduniaan, miskin tetapi berhati baik dan mulia, itulah sifat-sifat kaum sufi. Kedua ada saf, atau artinya pertama, sebagaimana halnya dengan orang-orang sembahyang di saf pertama mendapat kemuliaan dan pahala. Demikian pula kaum sufi dimuliakan Allah dan diberi pahala. Yang ketiga ada sufi, atau dari kata sofa dan yaitu suci. Seseorang sufi adalah orang yang telah mensucikan dirinya melalui latihan berat dan lama. Yang keempat ada sophos, dari kata Yunani yang berarti hikmat. Orang sufi betul ada hubungannya dengan hikmat. Hanya kaum sufi pula yang mengetahui pendapat ini, banyak yang menolak. Karena kata sophos telah masuk ke dalam kata falsafah dalam bahasa Arab dan tulisan dengan sin dan bukan sod. Seperti yang terdapat dalam kata tasawuf. Yang kelima ada suf, atau kain yang dibuat dari bulu wol. Hanya kain wol yang dipakai kaum sufi adalah wol kasar dan bukan wol halus seperti sekarang. Tasawuf sebagaimana disebut dalam artinya di atas bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan, dan intisari dari itu adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog batin antara roh manusia dan Tuhan. Untuk hakikat ilmu kalam sebagaimana diketahui membahas tentang ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya serta mendalami perlu mempelajari ilmu kalam. Mempelajari ilmu kalam akan memberi seorang keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat. Karena itu ilmu kalam sering juga disebut ilmu tentang kepercayaan atau akidah. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu aqaid atau ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu tentang keesaan Tuhan, ilmu usuluddin atau ilmu pokok-pokok agama, dan teologi Islam. Adapun untuk hakikat filsafat, antara ilmu kalam dan filsafat Islam seringkali terjadi tumpang tindih. Artinya pokok pembahasan yang terdapat dalam ilmu kalam juga seringkali menjadi perhatian yang sama di kalangan para filosof muslim. Oleh karena itu
Muhammad Amin Abdullah memberi judul bukunya yang terkesan menyamakan antara kalam dan filsafat ilmu, yaitu Falsafah Kalam. Menurut M. Amin Abdullah, persoalan-persoalan yang dibahas dalam ilmu kalam masih sering diperdebatkan dengan persoalan-persoalan yang dibahas dalam filsafat. Titik temu antara tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Pernyataan-pernyataan tentang Tuhan dan manusia sulit terjawab hanya dengan berlandaskan pada ilmu kalam. Biasanya yang membicarakan penghayatan sampai pada penanaman kejiwaan manusia adalah ilmu tasawuf. Disiplin inilah yang membahas bagaimana merasakan nilai-nilai akidah dengan memperhatikan bahwa persoalan bagaimana merasakan tidak saja termasuk dalam lingkup hal yang diwajibkan. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan imam dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sebagaimana dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan, serta kemunafikan dan batasannya. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Yang kedua, sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan atau penyelewengan. Yang ketiga, sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan kalam. Adapun hubungan tasawuf dengan filsafat. Biasanya tasawuf dan filsafat selalu dipandang berlawanan. Tasawuf dan filsafat seringkali dipahami secara kotomis, baik secara epistemologi maupun sosiohistoris. Secara epistemologis, ilmu tasawuf dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengabaikan peran akal atau intelektual dan hanya menitik beratkan pada intuisi, ilham, dan bisikan hati, meski kadang ia bertentangan dengan prinsip-prinsip rasionalitas. Sementara itu, disiplin filsafat dianggap sebuah disiplin yang sangat patuh pada prinsip-prinsip rasionalitas. Dan adapun persamaan dan perbedaan antara ketiganya. Terdapat titik persamaan dan perbedaan antara tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Persamaannya terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat rahasia atau gaib, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat melakukannya, dan dari ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut dengan kebenaran atau al-haq. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kasyaf, kebenaran sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan, yaitu maqamat, hal atau state, kemudian fana. Sedangkan perbedaan antara tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat tidak seluas dan sebanyak persamaannya. Ketiganya berbeda, namun perbedaannya terletak pada cara menemukan kebenaran itu sendiri dengan jalan yang berbeda. Kaum sufi lebih mengandalkan mata batin, sementara mutakalim
berusaha menggabungkan hati dan akal, sedangkan filosof lebih mengandalkan akal. Kesimpulannya, bahwa ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang sangat penting yang dimiliki manusia, karena dengan ilmu tasawuf jiwa kita lebih tenang dan damai. Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat, maka penulis dapat merumuskan hubungan dari ketiganya adalah saling menguatkan dan membantu dalam mencari kebenaran yang menjadi tujuan utama ketiganya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.